Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11, terima kasih atas atensinya. Pada pagi hari ini pelajaran farmakologi akan membahas tentang gangguan dan penyakit fungsi pencernaan, ya. Setelah kemarin kita membahas tentang apa itu sistem pencernaan, kemudian organ-organnya, dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang sering terjadi pada sistem pencernaan. Ada beberapa penyakit. Yang pertama yaitu gastritis, ya. Pertama adalah gastritis, yaitu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa dinding lambung. Jadi pada gastritis ini dinding lambungnya mengalami yang dinamakan peradangan, ya. Nah, peradangan ini biasanya disebabkan oleh asam lambung, juga bisa, kemudian makan makanan alergi pada suatu makanan, misalnya tidak tahan makan pedas ataupun makan yang terlalu kecut, itu juga bisa menimbulkan gastritis. Ya, maka cara mengatasinya yaitu dengan cara makan dengan teratur, itu untuk mencegah apa yang dinamakan berlebihannya asam lambung. Oke. Kemudian yang kedua yaitu hepatitis. Hepatitis ini dia penyakit infeksi yang terjadi pada hati, ya. Nanti hepatitis itu nanti macamnya banyak, ada hepatitis A, hepatitis B. Silahkan browsing sendiri di internet, karena kalau Pak Indah jelaskan di sini nanti videonya akan terlalu panjang. Jadi itu disebabkan oleh virus, maka itu biasanya disebabkan oleh lingkungan. Maka cara mencegahnya yaitu dengan menjaga kebersihan dari lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu diare. Diare terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Pada penderita diare, maka feses itu tinja akan berbentuk encer, ya. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman, ya. Jadi bakteri atau kuman itu masuk ke dalam tubuh, sehingga keseimbangan di dalam pencernaan itu terganggu, sehingga menyebabkan terjadinya diare, ya. Dan kalau disebabkan oleh bakteri, maka memerlukan yang dinamakan antibiotik untuk membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh tersebut, ya. Oke. Kemudian konstipasi, ya. Konstipasi atau sering disebut sembelit, ya, adalah keadaan yang dialami seseorang dengan gejala feses yang mengeras sehingga susah dikeluarkan. Nah, ini sebabnya adalah karena penyerapan air pada sisa makanan, ya. Jadi penyebabnya kurang minum, kurang buah-buahan, kurang sayuran, itu menyebabkan terjadinya apa yang dinamakan dengan konstipasi. Maka untuk mencegahnya kalian harus selain berolahraga juga banyak makanan yang seimbang, makan makanan yang seimbang, dan minum air. Ingat, air putih, ya. Air putih sesuai dengan takaran yang kita perlukan. Tidak ada takaran yang ditentukan, yang penting tubuh kita tidak sampai kekurangan cairan. Selanjutnya yaitu apendisitis, yaitu merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan apendik. Apendik itu usus buntu, ya. Usus buntunya mengalami peradangan. Ini biasanya disebabkan ada makanan yang masuk ke dalam usus buntu, atau benda-benda yang masuk ke usus buntu, atau kurang cairan sehingga usus buntu mengalami yang namanya infeksi.
Maka orang sering menyebut dengan usus buntu. Gejala-gejalanya adalah sakit perut, nafsu makan berkurang, mual dan muntah, diare, demam rendah setelah gejala lain muncul, dan perutnya membengkak. Jadi perutnya itu membengkak karena terjadi infeksi di dalam sini ya, sehingga perutnya membesar. Maka memerlukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit, harus dibawa ke rumah sakit kalau sudah mencapai infeksi, karena dikhawatirkan infeksinya akan menular ke organ-organ yang lain. Jadi biasanya dilakukan pemotongan pada usus buntu, karena usus buntu ini belum ditemukan fungsinya, sehingga kalaupun dipotong itu tidak bermasalah. Kemudian selanjutnya hemoroid atau wasir. Hemoroid merupakan gangguan pembengkakan pada pembuluh vena di sekitar anus ya. Jadi pembuluh venanya membengkak di anus, sehingga ditandai dengan kalau saat BAB itu bisa mengeluarkan darah. Ya. Jadi karena saking sudah parah ya. Jadi biasa disebabkan karena kurang olahraga, banyak duduk. Kalau kalian sering duduk, maka bisa mengakibatkan penyakit tersebut. Maka kalau duduk juga harus diatur. Kadang kita berdiri, kadang kita duduk gitu ya. Jangan sampai duduk terus, sehingga tertekan pembuluh darahnya. Kemudian tukak lambung. Tukak lambung adalah suatu kelainan sistem pencernaan, yaitu kerusakan pada selaput lendir ya. Jadi lambungnya itu luka pada lambung. Yang terakhir yaitu malnutrisi atau kurang gizi, yakni penyakit yang disebabkan oleh terganggunya pembentukan enzim pencernaan ya. Karena kurang gizi, enzim pencernaannya tidak bekerja dengan baik, maka biasanya pada bayi mereka tidak tumbuh sempurna, terlihat kurus, sehingga dapat mengancam kehidupannya ya. Demikian dari Pak Hendra, silakan dipelajari, silakan dikerjakan Google Class-nya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.